إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada dalam bulan Syawal dan hampir kita akan menyelesaikan bulan Syawal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tentunya telah lama berlalu. Kita telah menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Pada khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan ada 3 pelajaran yang kiranya kita masih mengingat dari pelajaran di dalam bulan suci Ramadan. Bahwa yang pertama dari pelajaran dalam bulan suci Ramadan adalah kita ditempa untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersabar, yang senantiasa memiliki senjata kesabaran. Ketika puasa menempa kita untuk bisa bersabar, maka di luar daripada bulan puasa kita pun juga bisa bersabar. Bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam melanjutkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaulah dalam bulan suci Ramadan kita bisa bersabar, ketika datang bulan suci Ramadan kita bisa melaksanakan tadarus Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Ketika datang bulan suci Ramadan kita bisa melaksanakan qiyam Ramadan. Ketika datang bulan suci Ramadan kita bisa menahan lidah kita, lisan kita dari berkata kotor, menggunjing orang lain. Ketika datang bulan suci Ramadan kita bisa menahan lisan kita dari berkata yang tidak jujur atau berkata dusta, perbuatan dusta dan yang lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin, itu tidak hanya terjadi dalam bulan suci Ramadan, itu tidak hanya kita lakukan dalam bulan suci Ramadan semata, tapi di luar daripada bulan suci Ramadan kita harus teruskan ibadah tersebut. Maka disinilah jamaah Allah Azza wa Jal dibutuhkan tingkat kesabaran. Maka puasa sejatinya melatih kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersabar. Puasa melatih kita untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak ketika puasa kita lakukan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka kemudian kita tidak melakukan makan dan minum, padahal semua hal tersebut adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia bisa menjadi haram ketika datang bulan suci Ramadan, tepatnya di siang dan bulan suci Ramadan. Kemudian kita pun tidak menyalurkan syahwat kita ketika datang bulan suci Ramadan, di siang bulan suci Ramadan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sejatinya melatih kita untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersabar. Sabar yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam bulan suci Ramadan kita berbagai ketaatan bisa kita laksanakan, berbagai macam ibadah bisa kita laksanakan selama 30 hari. Maka di luar bulan suci Ramadan kita harus istiqamah, kita harus lanjutkan ibadah-ibadah tersebut. Jangan sampai kemudian kita hanya menjadi hamba Ramadan, jangan sampai kita hanya menjadi hamba yang disebutkan oleh para ulama bisal qaum, seburuk-buruk manusia adalah ketika mereka datang bulan suci Ramadan mereka bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Di luar bulan suci Ramadan ibadahnya berguguran, perkara yang wajib ditinggalkan, yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kemudian ditinggalkan, apalagi perkara-perkara sunnah. Hanya saja dalam bulan suci Ramadan dia berusaha untuk menjaganya. Maka inilah yang disebut dengan oleh para ulama adalah istilah hamba Ramadaniyah, yaitu hamba Ramadan. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala,
senjata kesabaran ini merupakan senjata yang harus dimiliki oleh setiap mukmin, yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Karena sebagaimana perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya separuh daripada keimanan kita adalah kesabaran. As-sabru nisful iman. Sabar itu merupakan separuh daripada keimanan. Maka bila mana kesabaran itu hilang daripada diri kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka hilang pula lah separuh daripada keimanan. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu juga mengibaratkan sabar itu ibaratkan kepala daripada jasad kita. Bila mana seseorang tidak lagi memiliki sifat sabar, maka ibarat seseorang tidak memiliki kepala dari anggota tubuhnya yang lain. Maka tidak ada artinya anggota tubuh yang lain ketika kepalanya sudah terpisah. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita upayakan bagaimana untuk meningkatkan kualitas kesabaran kita kepada Allah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang kedua tentunya adalah kita sabar menjauhkan diri kita dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan menempa kita untuk menjaga pandangan kita. Bulan suci Ramadan menempa kita untuk menjaga kemaluan kita. Dalam bulan suci Ramadan menempa kita untuk bisa menjadi hamba yang betul-betul taat kepada Allah dengan menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan. Maka ketika keluar daripada bulan suci Ramadan, kita pun juga berupaya dengan senjata yang kita miliki, yaitu berupa kesabaran, untuk menjauhi segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan kepada Allah, baik itu dosa kecil apalagi dosa besar. Kemudian jamaah untuk Allah Subhanahu wa taala, tentunya sabar yang kita miliki haruslah kita jadikan sebagai senjata untuk kita persenjatakan diri kita ketika datang musibah menimpa kepada kita, ketika datang takdir buruk menimpa kepada seseorang. Maka kesabaranlah yang menjadi senjata bagi seorang untuk senantiasa ikhlas, untuk senantiasa ridha dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan melatih kita yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa pintar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita melihat kaum muslimin yang ada di luar sana, di Gaza, di Palestina, di Suria, di Rohingya, dan di belahan dunia yang lain yang sedang tertindas, mereka untuk bisa mendapatkan makan dan minum saja begitu susahnya. Perlu ada uluran tangan dari kaum muslimin yang lain untuk bisa mendapatkan sesuap nasi, untuk bisa mendapatkan sepotong roti begitu susahnya. Belum tentu dalam sehari mereka bisa makan sesuap nasi, bisa memakan sepotong roti. Lalu kemudian Ramadan melatih kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita begitu banyak jamaah. Lalu Allah melatih kita untuk sama-sama merasakan antara mulai masuk waktu fajar sampai terbenamnya matahari, sama-sama kita merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh umat manusia, yang dialami oleh kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum. Penderitaan yang mereka rasakan, mereka tidak bisa mendapatkan makan, mereka bahkan susah untuk mendapatkan minum. Kemudian kita pun juga merasakan ketika kita di tempat dalam berpuasa. Maka dari sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilatih oleh Allah Azza wa Jalla untuk pintar dengan nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan tersebut, agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah merasakan kelaparan, kita tidak pernah merasakan kehausan, melainkan hanya ketika datang bulan suci Ramadan. Maka dari sinilah jamaah Allah Azza wa Jalla, puasa melatih kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan syukur ini bagian daripada separuh daripada keimanan. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ajaban li amril mu'min, amat sangat menakjubkan perkara orang yang beriman. Perkara yang beriman, perkara orang yang beriman semuanya adalah baik jamaah, semuanya baik. Perkara yang beriman semuanya baik. Ketika dia dapat nikmat, dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dia pintar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bisa bersabar. Itulah kondisi orang yang beriman. Dan tentunya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita bersyukur dengan nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesehatan, nikmat yang paling besar beriman kepada Allah, nikmat kita berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah berikan kepada kita harta, nikmat Allah berikan kepada kita rumah, nikmat Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kendaraan, nikmat Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita pasangan, nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita berupa keturunan dan yang lain sebagainya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin mencatat, ingin menghitung nikmat Allah, tentunya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Maka tentunya syukur kita, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat tersebut adalah bagaimana kita melakukan, membelanjakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tidak mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tidak melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang beriman yang sesungguhnya. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia nikmat, dia pintar membelanjakannya untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah, untuk hal-hal yang tidak mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد معاشر المسلمين، sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua senjata atau dua pelajaran yang kita ambil yang dapat kita petik dari bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah sabar dan yang kedua adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini yang dapat menjadikan kita untuk memperoleh pelajaran yang ketiga dari bulan suci Ramadan adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita telah memiliki dua senjata, kita bisa bersabar, bersabar dari tiga hal. Bersabar melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita melanjutkan ketaatan kita kepada Allah setelah keluar dari bulan suci Ramadan, kita lanjutkan puasa Syawal selama 6 hari, kemudian puasa sunnah yang lain, ibadah-ibadah yang lain, kemudian kita pun pinta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini akan menempa seseorang untuk mendapatkan pelajaran yang ketiga dari bulan suci Ramadan, yaitu agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dekat kepada Allah Azza wa Jalla, hamba yang takut kepada Allah, hamba yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, hamba yang takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita bahwasanya puasa melatih kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahawa kita telah berjuang di dalam bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Maka perjuangan kita belum selesai, perjuangan kita belum berakhir. Berakhirnya perjuangan kita ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan diridai dan engkau ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah engkau termasuk daripada golongan hamba-hambaku, hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masuklah engkau ke dalam surga. Barulah kita berhenti, barulah kita selesai, finish untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau wahai Muhammad sampai datang kematian, sampai datang ajal menjemputmu, barulah kita selesai dan berhenti daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.